Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tresyalina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Larasati dan saya Rini Afriani. Kami akan menjelaskan materi terkait topik tentang solidaritas dan kesantunan. Berdasarkan topik pembahasan hari ini mengenai solidaritas dan kesantunan, pertama, untuk kata tu dan vu akan dijelaskan oleh Rini Afriani, kedua kata sapaan, ketiga kesantunan. Untuk kata sapaan dan kesantunan akan dijelaskan oleh Larasati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata tu dan vu. Dua kata ini berasal dari bahasa Prancis yang jika kita ucapkan bunyinya adalah tu dan vu. Sebelum kita lihat bagaimana kata tu dan vu dalam bahasa Indonesia, kita lihat dulu sejarah tentang konsep penggunaan kata tu dan vu berikut ini. Konsep tu dan vu menurut Brown dan Gilman dalam Wardoh menyatakan bahwa perbedaan tu dan vu sebagai perbedaan antara tunggal dan jamak. Sejarah tentang perbedaan ini ada dalam bahasa Latin kuno bahwa hanya ada tu dalam bentuk tunggal. Kemudian pada abad keempat bentuk vu sebagai bentuk sapaan pertama kali ditujukan kepada kaisar. Pada saat itu ada 2 kaisar, penguasa Kekaisaran Timur di Konstantinopel dan penguasa Barat di Roma. Meskipun dipegang oleh 2 orang, secara administratif disatukan. Jadi, kata yang ditujukan kepada satu orang secara implisit ditujukan kepada keduanya. Inilah awal mula kata tu untuk tunggal dan kata vu untuk jamak. Semenjak itu bentuk tu digunakan untuk menunjukkan rasa solidaritas dan keakraban. Sedangkan kata vu untuk menunjukkan rasa saling menghormati atau kesantunan. Tu dan vu dalam bahasa Indonesia merupakan 2 kata yang mengacu pada pronomina persona kedua. Tu merupakan pronomina persona kedua bentuk tunggal untuk menunjukkan keakraban. Tu ini umumnya digunakan oleh pembicara kepada orang-orang yang dekat dengannya, atau digunakan kepada orang yang sudah kita kenal dengan baik, bisa kepada teman, teman dekat, teman sekelas, kolega, dan keluarga. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata kamu untuk menunjukkan keakraban atau solidaritas, sehingga dapat menyilang garis pemisah umur maupun status sosial. Misalnya, 2 orang yang sejak kecil telah bersahabat dapat saja memakai pronomina kamu di dalam percakapan sehari-hari, meskipun yang satu telah menjadi pejabat atau seorang menteri. Vu bentuk jamak digunakan kepada sekelompok orang. Namun, dapat juga digunakan kepada seseorang untuk menunjukkan rasa hormat, kesopanan, atau pada situasi formal. Penggunaan vu ini mengindikasikan adanya jarak dan tidak adanya solidaritas. Ini digunakan pada saat kita tidak mengenali lawan bicara, atau ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, bisa juga pada situasi profesional ataupun konteks akademik. Misalnya penggunaan kata Anda pada kalimat, "Apa Anda sudah mendengar berita itu?" Nah, kata Anda dalam kalimat ini menunjukkan konteks formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Rini Afriani selaku moderator. Baiklah, saya Larasati akan menjelaskan tentang kata sapaan dan kesantunan. Kata sapaan. Sapaan atau panggilan merupakan persoalan tersendiri yang perlu dikaji dalam kesantunan berbahasa. Misalnya, bagaimana kita dipanggil atau disapa orang lain dengan gelar, nama pertama, nama akhir,
nama panggilan atau kombinasi di antaranya. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, pemilihan kata sapaan yang digunakan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti hubungan pribadi antara penutur dan petutur, usia, dan status. Menurut Yang 2010, menyatakan ada 3 alasan seseorang menggunakan kata sapaan. Pertama, pembicara menggunakan kata sapaan untuk menarik perhatian orang lain, untuk mencerminkan status kawan bicara tentang jabatan atau status profesional, atau hubungan antara pembicara dengan kawan bicara. Alasan kedua, pembicara menggunakan kata sapaan untuk menunjukkan kesopanan dan perbedaan kelas sosial, serta derajat penghargaan dalam setiap kesempatan. Ketiga, kata sapaan digunakan untuk merefleksikan informasi tentang identitas, jenis kelamin, usia, status, dan hubungan sosial antara anggota dalam sebuah komunitas. Brown tahun 1988 mengklasifikasikan 5 kategori sapaan. Pertama, pronomina persona atau personal pronoun, seperti kamu dan saya. 2. Nomina nama diri atau proper names. 3. Gelar atau titles. 4. Sapaan kekerabatan. 5. Sapaan honorific atau sebutan untuk penghargaan. Selanjutnya, kesantunan. Didasarkan pada hasil karya Goffman tahun 1955 dan 1967 tentang muka orang lain. Di dalam interaksi sosial, kita menunjukkan muka kita kepada orang lain dan orang lain juga akan memperlihatkan mukanya kepada lawan bicara. Artinya, bersikap santun dalam berkomunikasi adalah bersikap peduli pada muka baik milik penutur maupun milik mitra tutur. Muka dalam hal ini bukan dalam arti fisik, namun muka dalam artian public image, atau mungkin padanan kata yang tepat adalah harga diri dalam pandangan masyarakat. Pada saat berkomunikasi, ada 2 situasi antara penutur dan mitra tutur, yaitu muka positif atau positive face dan muka negatif atau negative face. Muka positif berkaitan dengan nilai-nilai keakraban antara penutur dan mitra tutur. Sedangkan muka negatif berbeda dengan muka positif, yang mana penutur dan mitra tutur mengharapkan terjaganya nilai-nilai keakraban dan ketidakformalan. Maka muka negatif yaitu situasi di mana penutur dan mitra tutur mengharapkan adanya jarak sosial. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi kita pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.